Dia pergi ke dokter karena kakinya yang terkilir. Aska menggeleng saking tidak habis pikir, menutup laptopnya setelah membaca beberapa berita yang berhasil menjadi trending topik hari ini. Apa rencana ini akan berhasil? Lelaki itu tertegun beberapa saat, kemudian mengalihkan perhatian saat telepon kantor di dekatnya berdering nyaring. Iya, saya segera ke sana. Tolong siapkan beberapa data untuk debat besok malam. Panggilan telepon barusan membuat Aska bangkit dari posisi duduknya. Sedikit merapikan jas yang ia kenakan kemudian beranjak dari ruangan tersebut dengan langkah tegap penuh karisma. Lelaki itu akan menghadap Baron sekarang untuk membahas beberapa pekerjaan. Di mana Kemix? Jadi lo pergi ke Jepang kemarin, kawin bukan holiday. What? Tom, makeup artis yang selalu memberikan polesan riasan di wajah Arshila berteriak histeris, menyorot wajah artisnya dengan tatapan garang sembari memegang kuas makeup. Pak Agus sudah tahu kalau lo kawin? Arshila lantas menggeleng pelan, menundukkan wajahnya saat melihat respon Tom yang tampak kecewa kepadanya. Dirinya tidak bisa berkata-kata lagi untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Tom. Jangan bilang lo cuma nikah pura-pura sama CEO biar dia menang pemilihan. Enggak, itu gak bener Tom. Gue beneran udah nikah. Gue beneran udah resmi jadi istri orang seminggu yang lalu, ujar Arshila, membantah perkataan Tom yang menudingnya barusan. Lagi pula, itu memang sudah ada di kontrak. Pasal 56 ayat 4 yang menyatakan Arshila harus berusaha untuk menjaga citra baik sang suami di depan semua orang dan menjaga nama baik pernikahan mereka. Kita udah lama kenal dan gue rasa ini udah saatnya gue mikirin pernikahan. Hey, umur gue udah 27 tahun kan? Memang salah umur 27 tahun nikah? Kepala lo bener, ini bukan soal umur Arshila. Ini soal karir lo sebagai model. Apa kata orang lain nanti? Karir lo bisa hancur karena lo kawin. Lo gak baca kontrak memang. Lo gak boleh kawin sampai kontrak kerja kita berlangsung 5 tahun. Tom melemaskan tubuhnya, memegangi kepalanya yang terasa berat dan nyeri luar biasa. Arshila mencoba menenangkan Tom, mengelus punggung lelaki sedikit ngondek itu. Dirinya memandang tidak tega merasa sudah membohongi teman baiknya selama ini. Maafin gue Tom, maaf karena gue gak pernah cerita soal perasaan gue Iya, Arshila seakan tidak bisa melanjutkan perkataannya. Lo beneran cinta sama CEO itu? Tom melirik Arshila dengan tatapan serius, menunggu jawaban dari wanita yang berdiri di sampingnya. Jawab yang jujur Arshila, lo beneran sayang dan cinta sama suami lo? Atau dugaan Eko benar, pernikahan kalian? Iya, gue beneran cinta sama suami gue Tom. Dari tadi gue udah bilang, pernikahan ini murni karena perasaan bukan saling memanfaatkan. Arshila berkata lantang, menjawab dengan tegas pertanyaan Tom. Tom membuang nafasnya sesaat, kemudian memanyunkan bibirnya gemes saat memandang wajah Arshila di dekatnya. Dengan gerakan manja, Tom memeluk erat wanita di sampingnya. Eke ikut bahagia kalau gitu Arshila. Eke bahagia kalau lo bisa nemuin pria yang menerima dan mencintai lo sepenuhnya. Tapi Eke masih kesal. Lo tega banget gak undang Eke ke pernikahan lo. Lagi ngapain sih di Jepang? Gak bisa apa nikah di Tanah Abang aja? Tom mendengus kesal menepuk bawah Arshila dengan gemes. Mendapati respon Tom, Arshila mulai menarik senyuman tipisnya. Ia memandang teman baiknya itu dengan tatapan hangat sembari membalas pelukannya. Iya, maafin gue Tom, maafin gue karena udah gak undang lo kemarin. Tapi iya, Eke ngerti. Lo pasti gak mau bikin gempar satu kantor kalau nikah sama CEO. Lo tenang aja, Eke bakal bantu lo buat ngomong sama Pak Agus, biar lo gak kena omel, ucap Tom mengelus rambut Arshila dengan lembut. Ya udah, kita lanjut kerja. Hapus air mata lo jelek kalau nangis. Arshila menghapus air matanya yang sempat mengalir membasahi pipi mulusnya, memandang Tom dengan terharu karena teman baiknya akhirnya bisa mengerti dan memaafkannya. Thanks ya Tom, gue gak tahu lagi, kalau gak ada lo mungkin orang kantor udah demo ke gue. Lo tenang aja, lo punya kemampuan diri. Eke yakin pernikahan ini gak akan menghancurkan karir lo Arshila. Tom menarik tubuh wanita itu untuk duduk di kursi rias, menghadap kaca rias yang megah di hadapannya. Kita harus lanjut kerja sekarang. Semangat! Semangat!
Sesuai dengan rencana, berita pernikahan Archila dan Aska tersebar dengan cepat di seluruh penjuru media sosial dan kabar berita. Semua orang sangat terkejut mendapatkan kabar pernikahan mereka. Sedikit berlebihan jika warganet sampai menjuluki hari ini adalah hari patah hari sedunia. Bagaimana tidak? Wanita mana yang tidak mengidolakan seorang Aska Inovgra? Seorang CEO yang selalu dikenal dengan sikap bijaksananya dalam mengatur kebijakan semua usahanya. Bukan hanya itu, wajah dan tubuhnya yang semakin mendukung semua wanita untuk selalu memujanya. Dan sekarang lelaki sempurna itu tidak lagi menempati gelar lajangnya. Aska telah mendapatkan istri seorang model terkenal yang berhasil menjadi kiblatnya. Wanita bergaya mulai dari gaya rambut, make up, bentuk wajah, postur tubuh, dan semua standar kecantikan yang ada. Kau sudah pulang? Oh, astaga, kau membuatku kaget. Archila tersentak mendapati Aska yang kini membawa secangkir kopi panas dan berjalan mendekatinya. Iya, aku baru saja pulang. Maaf sedikit terlambat karena macet. Archila, iya aku tahu. Harusnya aku memberi kabar lewat handphoneku lowbat jadi aku. Boleh saya bicara? Aska melemparkan tatapan dingin, merasa jengkel karena wanita ini terus memotong perkataannya. Archila lantas menarik senyuman malu, menundukkan kepalanya sembari mengangguk kecil. Silakan tuan, duduklah di sofa ruangan tamu. Aska meletakkan pinggulnya seraya menikmati kopi panas favoritnya. Setiap pulang kerja, lelaki itu memang selalu mengkonsumsi kopi panas yang tidak pernah gagal untuk merilekskan pikiran serta tubuhnya yang lelah seharian. Dengan detak jantung tidak karuan, Archila ikut mengambil posisi duduk di sana. Dirinya memandang wajah Aska dengan ragu, menunggu lelaki itu melanjutkan perkataannya. Apa kau sudah melihat media sosial hari ini? Aska bertanya serius, membuka topik pembicaraan di antara mereka. Kabar pernikahan kita sudah tersebar. Kita berhasil menggambarkan masyarakat sesuai dengan rencana. Iya, aku sudah melihatnya tadi. Semua orang di kantor juga membicarakan kabar itu. Wartawan juga sedang mencariku. Archila menggigit pipinya dalamnya. Menahan rasa gugupnya saat berada di situasi menegangkan seperti ini. Apa ada yang salah, Tuan? Aska menggeleng pelan. Tidak ada yang salah. Saya hanya ingin kau menambah suasana media sosial sekarang dengan memasang foto romantis yang sudah kita lakukan di Jepang kemarin. Iya, aku akan mengupload fotonya nanti. Apa ada lagi? Tanya Archila memastikan. Sebelum dirinya ingin pamit meninggalkan tempat tersebut, saran ini sangat melelahkan untuknya. Berlari menghindari wartawan yang tidak berhenti terus berdatangan padanya. Aska menggeleng. Kau boleh pergi, ucapnya singkat. Dirinya membiarkan Archila yang kini beranjak meninggalkannya. Aska mengukir senyumannya, begitu menyadari Archila sudah masuk ke dalam kamar. Dalam batinnya, Aska mulai menghitung menantikan wanita itu kembali menghampirinya. Tuan, di mana semua barang-barangku yang ada di kamar? Sesuai dugaan, Archila kembali menghampiri Aska yang masih berada di ruang tamu. Dirinya tampak panik, mendapati semua barangnya tidak ada di kamar yang biasa ia gunakan. Aska menghela nafas sesaat membalas tatapan Archila. Barangmu, sudah saya pindahkan ke kamarku. Apa? Archila mengedipkan matanya seolah tidak percaya bagaimana maksudnya. Kamar yang mana? Jangan bilang kalau semua barang Archila ada di kamar Aska. Jadi mereka akan sekamar sekarang? Tidak. Archila menggeleng cepat dan memastikan barangnya ada di tempat yang semestinya. Tidak ada. Ini sekian kali Archila memeriksanya. Dirinya kembali berlari mendekati Aska. Kenapa kau melakukannya? Apa kau lupa isi kontrak pernikahan kita? Buka pasal 47 ayat 8 tentang kamar dan ranjang selama pernikahan. Apa? Archila dengan bodohnya tidak membaca sejauh itu kemarin. Kontrak itu memang sangat panjang dan banyak. Banyak kata yang selalu terbelit-belit. Waktu itu Archila tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir dan membaca semua isi pasal dan ayat-ayatnya. Tidak mungkin. Halo Novers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time. Bye-bye.